Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari perdagangan sebelumnya. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder grup CTS Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas Evi. Alhamdulillah baik. Terima kasih, Pak Andri, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Andri, tampaknya indeks harga saham gabungan masih di fase konsolidasi, Pak Andri. Tapi ada sedikit pembeda jika dibandingkan dengan jalannya pergerakan indeks harga saham gabungan di hari-hari perdagangan sebelumnya. Pembalikan arah hari ini cukup signifikan, Pak, dan sudah menembus di level di atas 7.260-an, menguat di 0,86%. Analisis Anda, Pak Andri, pembalikan arah yang cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, kalau dilihat sih emang dari indikatornya kan masih netral ya. Indikatornya kalau lihat teknikalnya MACD maupun juga stokastiknya juga candlesticknya ya. Kemarin kita sempat minus 40 tapi sekarang ini plus jadi plus 60-an ya. Karena perbedaannya kalau minggu kemarin indeks kita sempat sampai dengan 7260-an sampai 7270, resistnya di 7281 itu karena banking ya. Nah, baik sekarang ini dibantu oleh Grup Barito ya. Ini Grup Barito hari ini juga 5 sahamnya menguat semua. Dan ditambah juga kenaikan dari Bank Big Cap ya, terutama dari isu-isu dividen dan juga dari setelah kemarin persiapan keuangan tuh Mas David. Baik, Pak Andri, untuk perdagangan esok hari, mengingat perdagangan hari ini cukup pendek di pekan ini, maksud saya Pak Andri, arahnya kemana untuk IHSG, kemudian juga untuk perdagangan di minggu selanjutnya, Pak? Ya, kalau melihat dari teknikal, kita lihat globalnya aja ya. Globalnya juga dilihat juga Wall Street sekarang udah new high ya. Meskipun seminggu ke depan akan rawan koreksi besar ya untuk di Wall Street ya, karena sudah divergence juga dari peak dari koreksinya ya. Dari elite wave-nya ya. Tapi kalau untuk indeks kita kan sebenarnya ini masih, saya pikir masih menunggu ya nanti hasil pilpres nanti minggu depan. Dan juga ini ada 2 hari juga nanti libur. Ya, dalam seminggu ini ya tanggal 8, tanggal 9, tanggal 14 juga ini juga akan menurunkan juga momentum juga untuk indeks kita untuk menguat lebih lanjut ya. Jadi melihat dari hasil dari pilpres juga apakah 1 putaran atau 2 putaran. Jadi kalau 1 putaran saya pikir indeks kita akan rally di atas 7.300 sampai 74, mungkin akan new high lagi. Tapi kalau 2 putaran kemungkinan indeks kita akan pullback ya. Kemungkinan akan market kecewa, kemudian akan melakukan aksi profit taking. Jadi menjelang liburan ini 2 hari ya, besok terakhir ya, dan juga nanti juga minggu depan ya, saya pikir pergerakannya mungkin besok mungkin akan naik terbatas ya. Paling-paling kita lihat kalau 7281 break, kemungkinan targetnya adalah 7321 sampai 7350 untuk resistnya tuh Mas David. Supportnya sih ada di 7200 sampai 7131. Oke, tapi dari sisi teknikal penguatan signifikan hari ini membuat support 7.200 lebih kokoh tidak Pak jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya di mana 72 ini cukup rentan dan beberapa kali juga menyentuh di bawah level 7.200-an, Pak Andri. Ya, kalau dilihat kan memang sebenarnya agak sedikit khawatiran ya kalau untuk jangka pendek ini ya, untuk daily to day dari chart ya, untuk banking terutama banyak saham-saham yang berada di resist. Contohnya hari ini BBRI ya, high-nya 1.900 langsung pullback turun, itu pas di report tingginya juga. Sama juga dengan Bank Mandiri juga di 6.900, ya BBCA juga kemarin di 9850 dan juga BBNI di 5825. Jadi terlihat ada tertahan ya. Oke. Jadi ini pun terbantu oleh Grup Barito. Jadi kalau Grup Barito hari ini pada breakout semua ya, break new high dalam waktu 1-2 minggu ini, pertama Brand, PIA, Petro, juga Gesco, dan juga di BRPT, saya pikir juga ini memberikan momentum juga. Besok kemungkinan indeks kita akan naik positif ya, cuman tidak akan seperti sekarang ini ya naiknya. Jadi saya pikir ya kemungkinan besok akan menuju ke 7281 sampai 7320 untuk minggu ini ya, menjelang liburan.
Baik, kita ke sektoral Pak Andri, kita ke perbankan big cap terlebih dahulu. Dalam beberapa perdagangan terakhir memang harus diakui perbankan big cap yang mencoba menjadi penopang atau penguatan terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Yang pertama kita ke BBRI terlebih dahulu Pak. Tadi pun juga sempat Anda singgung all time high intraday-nya hari ini di Rp5.900 per saham. Dan kebetulan Pak Andri sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan kebetulan juga menanyakan saham BBRI Bapak Victor dari Malang. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BBRI Pak di 5775. Apakah masih bisa di hold? Sudah profit sebenarnya. Analisis Anda untuk BBRI dengan all time high hari ini, jangka pendek dan minggu depan arahnya kemana? Ataupun kalau kita perlebar lagi jelang pembagian dividen di 2023 Pak Andri? Ya, kalau by technical sih seharusnya masih ada new high lagi ya. Cuman tapi karena ini menjelang Pilpres ya saya pikir ya pergerakan nanti mungkinan breakoutnya nanti BRI nanti setelah tanggal 14 Februari. Mungkin semenjak Februari kemungkinan naiknya agak terbatas karena juga ini BBRI ini kan kalau dari counting wave-nya ya masih wave 5 dalam 3 ya. Jadi artinya masih bisa harusnya bisa menuju 5.900 sampai 5.250 dengan sekitar profit taking-nya. Tapi nanti FPDT itu turunnya akan cukup cepat ya. Nah, karena ini setelah sudah ada divergence, jadi kelihatan weak momentum karena ini technical wave 5 untuk yang minor. Nah, jadi emang kalau untuk di hold masih bisa ya. Jadi menjelang 14 Februari masih ada new high lagi karena estimen tadi juga dia juga asing pun juga masih net buy ya. Iya. 13 miliar untuk 1 minggu 2 minggu ini tambah juga year to date masih net buy 3 triliun. Sama dengan KBC ada juga Mandiri. Jadi ya, ini saya pikir ini bisa memberikan juga momentum untuk BRI meskipun tidak secepat pergerakannya Bank Mandiri ya. Oke. Bapak Victor dari Malang sudah ambil posisi di 5775, sudah profit Pak Andri. Dengan beberapa proyeksi Anda tadi hingga ke 59, supportnya di 5250, kemudian hold dan harus hati-hati jelang pelaksanaan Pilpres di 2024 untuk memaksimalkan profit yang ada. Seperti apa strateginya? 5775 ambil posisi. Ya sebenarnya kan ini kan sekarang ini BRI lagi berada di resistnya 5.900 tadi, jadi membentuk pola double top. Jadi emang kan agak sedikit mengkhawatirkan dibanding kita kalau mau bapaknya sendiri harus nunggu break di atas 5.900 karena juga terlihat di sini intraday-nya juga sudah divergence ya, sudah menunjukkan pola mahal untuk jangka pendeknya. Ya, tapi kalau kita mau hold ya masih bisa karena ini kan masih ada momentum dari dividen ya, jadi yang juga diisu dari mengenai Pilpres ini ya. Jadi kalau melihat sekarang isu-isu mengenai satu putaran ya mungkin ya mungkin juga market akan buyback lagi untuk BBRI ini. Supportnya masih di 5.550 sampai 5.700. Kalau masih bertahan ya targetnya masih 59 sampai 6.250 atau 6.200. Jadi kalau untuk short term ya kita lihat dulu untuk break 5.900, tapi kalau untuk swingnya saya pikir masih bisa hold gitu Mas David. Oke, Bapak Victor dari Malang, BBRI kebetulan sudah ambil di 5775, resisten hingga ke 5.900, support yang bisa diperhatikan di 5250, sentimen pemilu harus diwaspadai. Kemudian tadi juga sudah disampaikan strategi untuk mengamankan profit yang sudah ada sampai sejauh ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, apakah juga strateginya sama Pak? Menjelang Pilpres di 2024, saham-saham perbankan big cap lain masih bergerak di level atas meskipun diwarnai aksi profit taking oleh para investor. Ya saya pikir sama strateginya ya, karena mungkin dilihat dari grup sektor ya, sektoralnya untuk Jakarta Finance sendiri terlihat sini juga masih positif ya. Kita juga sudah kondisinya sudah di area oversold, yang sudah jenuh jual. Jadi artinya saya pikir masih ada momentum. Ya kan juga tidak semua kan saham naik kecuali BBTN yang lagi turun sekarang ya minus 2% untuk seminggu ini. Jadi kalau untuk yang paling leading itu tetap masih di Mandiri ya. Mandiri satu bulan ini naik sampai dengan 3-5%. 1 sampai 1 bulan ini. Yang kedua adalah sini juga lihat BBRI, yang ketiga adalah BRI, dan yang paling lemah adalah yang kenaikannya terbatas adalah di BBCA. Tadi secara tadi net by BRI untuk year to date 1,34 triliun ya, masih di bawah net by Mandiri dan juga BCA yang 3 triliun.
Pak Andri, di luar dari saham-saham perbankan big cap, kita akan coba bergeser sedikit Pak ke saham-saham grup Prayogo Pangestu. Tadi pun juga sempat Anda ulas, tapi secara singkat saja. Di sepanjang 2024 lebih cenderung tertekan Pak Andri kalau kita bandingkan dengan pergerakannya di 2023 yang cukup fenomenal, terutama yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan penguatan yang terjadi untuk saham-saham grup Prayogo hari ini, momentum apa yang bisa kita manfaatkan? Saya mau ke brand terlebih dahulu Pak, hari ini menguat di 8,21% dan ditutup di level Rp5.600 per saham Pak Andri. Ya, kalau untuk typical grup Barito sebenarnya hati-hati ya. Ini sebenarnya ini wave koreksi B ya. Ini bukan rally ya, bukan rally bullish lagi untuk menuju all time high. Tapi ini cuman untuk rebound untuk new high, tapi masih di bawah high kemarin. Kayak brand tadinya kemarin kan 68.200, kemarin terendahnya kan kalau nggak salah 3.900. Ini paling besar tadi sudah tembus di 5525, target berikutnya adalah 5925. Seharusnya kalau dari counting wave dari technical harusnya ini bisa menuju di atas 5925 sampai dengan 6500 atau 6800 untuk kita take profit ya. Jadi untuk jangka pendek, tapi kalau kita lihat misalnya diperbagus dengan laporan keuangannya mungkin bisa menuju berikutnya bisa menuju di 7250 sampai dengan 7700 untuk brand ya, karena kan tertingginya kan 8.200, jadi untuk jangka menengah saya pikir kenaikannya agak terbatas ya, tidak seperti fenomena di kuartal 4 kemarin ya, jadi kenaikan ini bagusnya untuk kita take profit jangka pendek. Oke, analisis dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, ada brand di antaranya hari ini menguat di 8,21% di Rp5.600 per saham. Lebih ke arah menguat terbatas ke depannya. Dan tadi salah satu keyword yang disampaikan Bapak Andri Sakaryas adalah para investor juga harus mengkonfirmasi dari sisi kinerja mereka, terutama di full year 2023 untuk memberikan indikator lagi apakah akan melanjutkan penguatan atau tidak, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas, menguat di 0,68% dan ditutup di level 7.247,41. Menguat di 0,68%. Pemirsa, trading volume, trading value, frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Intraday hari ini tertinggi di 7.268,132. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 menguat di 0,55% di penutupan sesi kedua hari ini. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,62%. LQ45 menguat di 0,53% di 980,624. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Rotasi cukup cepat terjadi, properti ini memimpin penguatan di 1,02%, seiring juga dengan raihan marketing sales ini sudah dicapai dan cukup banyak yang positif. Infrastruktur juga menguat di 1,01%, ditopang oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu dan juga infrastruktur telekomunikasi. XL hari ini juga naik tinggi. Teknologi ada Gotoh tertekan di 1,13%, Gotoh yang memberikan kontributor, transportasi dan logistik juga melemah di 0,48%. Sementara saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan, pemirsa, kita beralih ke grafis selanjutnya, masuk dalam deretan top gainers. Ada Astra International, ditutup menguat di 5.250, PTPS juga menguat di Rp336 per saham. Brand, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup di zona hijau di Rp5.600 per saham. Dan terakhir ada Cuan, hari ini juga melaju kencang di Rp8.100 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Ada Inco melemah ke 3.670, ada Raw Mineral setelah naik tinggi di perdagangan hari sebelumnya. Hari ini terdampak profit taking sepertinya di Rp1.455 per saham, melemah, dan ESA juga koreksi di Rp530 per saham dan MAPA tertekan ke Rp960 per sahamnya. Itu dia updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.